Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di channel YouTube saya. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa semakin hari semakin banyak jiwa yang datang kepada Tuhan, yang diselamatkan oleh Tuhan. Semakin tahu kebenaran bahwa kebenaran sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di luar Yesus tidak pernah ada keselamatan. Dalam video ini saudara-saudara, seorang muslimah asal Aceh yang masuk dalam room Pendi Aceh tiba-tiba meminta Alkitab karena dia begitu penasaran terhadap kekristenan. Dan saya percaya saudara-saudara bahwa ini adalah cara Tuhan untuk memanggil supaya menjadi percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan tentunya kita percaya, kita imani bahwa ada waktunya ibu ini akan menyatakan diri, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu mari kita doakan supaya ibu ini semakin sehat, semakin kuat, dan akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita terus berharap dan berdoa agar semakin hari semakin banyak jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan, supaya nama Tuhan yang dimuliakan. Karena iman kekristenan percaya bahwa hanya dalam Yesus saja ada keselamatan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Sebelum kita lanjut saudara-saudara, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share supaya saudara terus mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Dan terlebih channel ini akan terus berkembang dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Selamat menyaksikan. Halo Bang Abdul, buka. Halo Bang. Ya, gimana? Wah Bang. Habaget Bang. Oh, habaget. Hai, nomor WA nih Jo, hana aktif go. Tengah anak paket kadang Bang hai. Nah, enggak lah, memang pakai. Bang Pen, gimana cara untuk mendapatkan Alkitab? Kirim alamat. Kirim alamat saya kirimkan Kak. Kirim ya Bang ya. Ya. Nanti DM saya. Ya, DM saya kirimkan alamatnya dan nomor WA-nya, nanti saya kirimkan Alkitab. Oke Bang, oke, makasih Bang. Nah, untuk sementara sebelum dikirimkan Alkitab oleh Bang Nabirong, Kakak download Alkitab di HP. Itu lebih mudah Kakak baca. Mungkin saya rasa Bang lebih jangan dikirim Bang kalau Alkitab Bang, karena Aceh kan agak bahaya. Iya, betul. Nggak apa-apa, kemarin ke Takengon juga saya kirim kok. Takengon beda. Takengon ya, beda. sama. Kalau ya, apa-apa. Lebih enak membaca fisik Bang. Enggak, lebih bagus membaca fisik daripada membaca di itu gitu. Karena kalau kita baca di laptop, di internet atau di mana, nanti kita suka lari ke sana kemari. Oke, ya, boleh. Betul. Kalau untuk orang belajar lebih bagus baca fisik. Oke. Oh iya betul itu. Nanti kalau ibaratnya kakak nggak ngerti, DM saya, tanyakan. Ini apa ya maksudnya gitu, supaya ngerti aja. Gitu. Kami tidak ingin kakak untuk masuk Kristen ya, tapi kalau mau belajar silahkan, itu aja. Abang Ho? Ya Kak, nanti di itu ya, di DM saya ya, nanti minta alamatnya, minta nomor itunya supaya nanti bisa kita kirimkan. Nanti kita kirimkan lewat itu aja. Ya. Berapa Bang kalau misalnya dibayar berapa? Enggak. Kami enggak. Banyak teman-teman yang mau berbagi Kak, kalau di kami. Itu nanti kalau saya bilang saja ada yang mau minta dikirimin, itu berebut Pak, Kak, orang yang mau kirim. Enggak apa-apa, itu tuh enggak apa-apa. Sering kan nonton orang ini membuka-buka, jadi kan kepingin tahu, pengen belajar, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Kalau untuk belajar nggak jadi masalah. Nanti kakak itu aja, nanti biar lebih mudah. Kalau ketika orang nanya dibuka ini, kakak bisa langsung buka, ngelihat benar nggak sih, gitu. Langsung lihat. Betul. Dengar aja. Betul. Oh my goodness. Oh my goodness. Oke, lanjut dulu Bang, lanjut Bang. Oke. Nabi Rong sampaikan ya, dia bilang ini. Ya. Abu Aisyah 02. Apa kata Abu Aisyah Bapak Ibu? Bunuh manusia dosa, bunuh Tuhan masuk surga. Tidak ada yang bunuh Tuhan. Makanya baca Alkitab. Supaya kalian paham. Apa tujuan Yesus mati di salib dan kenapa dia dibunuh. Kalian belajar Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kalian baca. Karena kalian disuruh beriman kepada Alkitab. Kalau kalian tidak pernah membaca Alkitab, maka pertanyaan kalian itu sebagaimana pertanyaan kaum bahlul. Dari zaman Adam sampai tahun 2024 ini mau masuk 2025,
pertanyaan kalian itu saja, itu saja. Kenapa pertanyaan kalian itu saja? Karena kalian disuruh beriman kepada Alkitab, kalian tidak beriman kepada Alkitab. Disuruh beriman, kalian tidak mau membaca Alkitab. Kalian menjauh dari Alkitab, bahkan kalian menuduh Alkitab itu palsu. Dari mana kalian bisa memahami Alkitab? Dari mana kalian bisa memahami tentang keilahian Yesus? Bagaimana caranya kalian bisa memahami keilahian Yesus dan bisa memahami kemanusiaan Yesus? Maka kalian hanya melihat dari sisi kemanusiaannya. Kemanusiaan Yesus selalu kalian lihat bahwa dia adalah tampak. Karena di dalam iman kalian, Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un. Dia tidak sama dan tidak serupa dengan makhluk, tidak sama dengan manusia. Karena fokus kalian itu pada kemanusiaan Yesus, tapi bukan pada keilahiannya. Kenapa fokusmu pada kemanusiaan Yesus? Karena kamu tidak pernah membaca Alkitab. Saya juga dulu sama seperti kamu, bahwa fokusku hanya kepada kemanusiaannya. Karena di dalam imanku, Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un, dan laisa kamitslihi syai'un, dia tidak serupa dan tidak segambar dengan makhluk. Kalau dia serupa dengan makhluk, maka dia lemah. Lalu kita katakan di dalam Tuhan itu ada sifat-sifat yang mustahil bagi Tuhan. Nah, sifat yang mustahil bagi Tuhan ini siapa yang membuat? Apakah Tuhan sendiri yang mengatakan ada sifat yang mustahil bagiku, atau ada manusia yang pintar, yang hebat yang mengatakan ada sifat yang mustahil bagi Tuhan? Sementara kita ketahui sama-sama tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi siapa yang membuat Tuhan itu mustahil sehingga dia punya sifat, ada sifat yang mustahil bagi Tuhan? Kita katakan di satu sisi Tuhan itu maha segala-galanya. Dia maha bisa, dia maha tinggi, dia maha agung, maha mulia. Dia maha besar, dia maha kuat. Dia maha segala-galanya. Tetapi kita di sisi yang lain mengatakan ada sifat-sifat yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kita mengatakan ada sifat-sifat yang mustahil bagi Tuhan, maka kita secara tidak langsung sudah membatasi kemahakuasaan Tuhan. Sementara tidak ada satupun sifat yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam Tuhan itu tidak ada yang mustahil, karena dia maha kuasa, dia maha bisa, dia maha mampu, dia maha segala-galanya. Sekali lagi, ketika saya mengatakan ini loh sifat yang mustahil bagi Tuhan, maka kita sudah membatasi Tuhan yang maha kuasa itu. Nah, ini harus kalian pahami. Maka sekali lagi, untuk kalian mengerti man huwa Yasu'a, siapa itu Yesus Kristus, Yesua HaMasiah, perlu membaca Alkitab. Ya, perlu membaca Alkitab, karena di salah satu rukun iman tertulis beriman kepada kitabullah, kepada kitab-kitab Allah. Ini adalah kitab Allah. Zabur, Taurat, Injil itu kitab Allah. Belajar, pelajari, baca, supaya kalian bisa memahami kemanusiaan Yesus dan kalian bisa melihat keilahian Yesus. Tapi selama kalian tidak pernah membaca Alkitab, selama itu pertanyaan kalian itu terus. Seperti yang sering kalian tanyakan. Kalau memang dia Tuhan, mana ayat yang mengatakan akulah Tuhan, sembahlah aku? Sudah dijawab oleh bapak-bapak gereja. Sudah dijawab oleh para apologet dari zaman bahulu sampai zaman 2024. Dari Adam sampai tahun 2024 menjelang 2025. Sudah dijawab. Masih juga kalian bertanya. Kenapa kalian masih bertanya? Karena kalian tidak pernah membaca Alkitab. Disuruh membaca Alkitab, kalian menghindar. Disuruh beriman, kalian tidak mau baca. Kalian tidak mau pelajari. Maka kalian jadi keledai liar. Kenapa jadi keledai liar? Karena tidak ditunggangi oleh Yesus. Maka setiap keledai yang ditunggangi oleh Yesus, keledai tersebut tidak liar. Saya duduk keledai liar, tetapi sekarang sudah ada Yesus di pundak saya, ya. Saya ditunggangi oleh Yesus. Hidup saya dipimpin oleh Yesus. Hidupku dipimpin oleh Roh Kudus. Tiap langkahku dipimpin oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Nah, tiap langkahku dipimpin oleh Tuhan. Kenapa? Karena hidup orang Kristen itu adalah harus selalu benar. Jadi ya, baca Alkitab, pelajari Alkitab supaya bisa melihat kemanusiaan Yesus. Ya, disuruh belajar Alkitab, disuruh membaca Alkitab, kalian baca kitab lain. Kalau kata Bang Edis, kalian disuruh belajar, disuruh beriman kepada kitab sebelumnya, tetapi kalian beriman kepada kitab setelahnya. Bang Nabilong paham nggak, Bang? Mereka, Bang Edi sering bilang begini, Bang. Mereka disuruh beriman kepada kitab sebelumnya, tetapi mereka beriman kepada kitab setelahnya. Iya. Itu kata Bang Edis. Tidak ada ayat Quran yang mengatakan mereka beriman kepada buku atau kitab-kitab setelahnya. Nggak ada itu. Malah mereka beriman kepada kitab-kitab yang ditulis setelahnya. Iya kan? Ya. Mereka beriman kepada hadis-hadis. Dan mereka tidak sadar, mereka ini adalah pengikut-pengikut yang jelas-jelas ya di Al-Baqarah 79 ya. Mereka ini pengikut-pengikut yang percaya kepada tulisan-tulisan tangan-tangan manusia yang katanya di Al-Baqarah 79. Apa itu hadis-hadis itu? Mereka tidak pernah disuruh sholat 5 kali di dalam Quran. Tidak ada itu. Tidak ada itu mereka disuruh sunat di
di dalam Al-Quran. Tidak ada, mereka itu mengada-ada. Dari mana kalian disuruh sholat 5 kali kalau ada di dalam Al-Quran? Tidak ada. Itu semua tulisan tangan manusia yang ada setelah beberapa ratus tahun dari zaman Nabi. Yaitu tulisan-tulisan Abu Kari lah, tulisan-tulisan hadis-hadis. Gitu. Naik kau sang yang antaboga, biar ku tunjukkan. Iya. Ya, separuh nyolong, biar ku tunjukkan nyolong-nyolong kitabmu dari mana. Iya, mari sini, biar ku tunjukkan nih. Aku udah siapkan juga, kebetulan. Iya. Dari mana saja kau nyolong-nyolong, mereka itu nyolong-nyolong. Ya, biar ku tunjukkan nih, ayat-ayat ini, nyolong dari mana? Dari sini. Ayat-ayat ini, nyolong dari mana? Dari sini. Bahkan tulisan-tulisan yang kata mereka tulisan wartawan itu, sangat banyak loh. Nih, ayat ini, nyolong dari mana? Dari sini. Ya. Bahkan nama SWT itu dicolong dari Yesaya 57 ayat 15. Iya. Gitu. Jadi nih, ya, kau baca ini. Dicolong. Tulisan Lukas dicolong. Ya. Dicolong. Banyak kalian nyolong. Jadi kalau kau bilang kitab kami kitab yang nyolong, nggak mungkin kitab kami nyolong dari kalian, karena kami sudah ada 700 tahun sebelum kalian ada. Mereka kan datang belakangan, Bang. Bagaimana mungkin orang yang datang duluan mencontek kepada orang yang datang belakangan? Sudah ditulis 700 tahun sebelumnya. Bagaimana kami mencontek tiba-tiba nanti ayat yang kemudian? Tetapi orang yang datang kemudian mencontek, membuat tiruannya seolah-olah itu benar. Lalu apa? Ada lagi yang dikatakan dongeng-dongeng saja pun dimasukkan ke dalamnya. Dongeng 7 sleeper itu, 7 tidur itu. Itu dongeng anak-anak di tahun 300-an. Ya, jadi kalau kau bilang kami menyolong, mari kita naik sini. Ya, naik sini biar kita buktikan yang mana kami colong, biar kutunjukkan yang mana kalian colong. Banyak nih, Bro. Banyak nih. Banyak ini, data saya banyak ini, Bro. Nangis kau aku bikin kalau itu, ya. Nih. Nih. Diambil dari mana? Ada. Coba baca, Bang, salah satunya coba baca. Oke. Ya. Yang Yohanes 5:30 ada di QS 5 ayat 117, ya. Ya. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau katakan atau Allah perintahkan kepadaku, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Dia Yohanes 5, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri menghakimi, karena aku mendengar penghakimanku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Allah yang mengutus aku. Ini dijadikan jadi QS 5 ayat 117. Ya, ini sama yang mengatakan aku, tapi di situ adalah Isa ya, bukan Yesus ya. Gitu. Sangat banyak sekali. Ya. Sebentar, contohnya yes, banyak sih sebenarnya ini. Ya, banyak yang paling mudah lah ya. Banyak, Bang. Ini contoh ini Yesaya 40 ayat 25 ya. Dikatakan, dengan siapa kehendak kau samakan aku, seakan-akan aku seperti dia. Firman. Nah, di sini dibikinnya begini, tidak satu pun laisa kamislihi, tidak satu pun serupa dengan dia. Dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Itu dicolong dari sini, tidak satu pun yang sama. Mau disamakan dengan siapa aku, kata Tuhan. Di sini dicolong, tidak satu pun yang serupa dengan dia, katanya. Itu diambil dari Yesaya 40 ayat 25. Itu sama, cuman kata-katanya aja dirubah dalam terjemahan bahasa Indonesia. Ya, nih, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu sudah datang dan kemuliaan Tuhan Allahmu. Hai orang yang berselimut, bangkitlah, berilah peringatan Tuhanmu dan agungkanlah. Itu apa? Dari mana? Dari Yesaya 60. Ya, seperti ini, Bang. Ya. Ketika tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai ketahuan. Ya kan? Iya, bahkan ketika dikatakan Allah datang di atas awan-awan. Nah, ya kan? Itu adalah Al-Quran. Itu dari Alkitab. Ya. Itu dari dalam Alkitab yang Tuhan akan datang di atas awan-awan beserta malaikatnya. Itu dari mana? Itu Alkitab. Itu, Bang, yang seperti itu ya, yang seperti itu jarang sekali mereka pelajari. Jarang sekali dibahas. Bahkan tidak pernah dibahas. Ya. Bagaimana kedatangan Allah Subhanahu wa taala yang tertulis dalam Al-Quran di awan-awan dengan para malaikat. Itu ada ayatnya. Coba buka ayatnya, Bang. Iya, sebentar. Ayatnya. Yang kita punya apa mereka punya? Mereka punya. Allah datang dari awan-awan, Abang kasih tahu di mana. Saya buka di sini biar kita bacakan supaya tidak dianggap omdo. PS2
ES2 210, benarkah? ES2 210? Coba. Benar. Iya Kak, sepertinya mungkin ya. Bang Trud bilang, oh bukan itu. Coba Bang. Jangan. Oh iya, benar. Ya. Sebentar. Hal yanzuruna illa ayyahtiyahumullah fi dhulalin minal ghamam wal malaikatu 210 ya. wa qudiyal amru wa ilallahi turja'ul umur. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya azab Allah bersama malaikat dalam naungan awan. Sedangkan perkara dalam kurung mereka telah diputuskan dan kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Terima kasih Bang Trud. Ini jarang sekali dibahas. Ya, kalau diterjemahkan perkataan ini, ya, ini tidak ada di sini, ya, tidak ada di sini dikatakan datang kepada mereka. Nah, ini langsung tidak ada azab di situ. Datang Allah dalam naungan dari awan-awan, ya. Jadi tidak ada azab di situ. Azab di situ. Nah, tidak ada yang mereka tunggu-tunggu, ya, kecuali kedatangan Allah dalam naungan awan bersama malaikat. Ya, lalu kita lihat di ayat Alkitab apa? Matius 24 ayat 30 kalau nggak salah ya Bang ya. Sebentar ya. Matius 24 ayat 30. Matius 24 ayat 30. Oke. Nih. Nih. Pada waktu itu akan tampak ya, tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Nah inilah, ini diklaim ya, biar tahu kalau yang bilang kitab menyolong itu ya, ini sudah jauh pada abad pertama ini sudah ada, tiba-tiba diada-adakan di abad berikutnya. Ya. Gitu. Jadi kalau kau yang di bawah tadi yang menuduh, naik kau sini, biar ayo kita adu. Mereka Bang tidak mau naik. Gitu. Mereka hanya bilang murtad karena uang. Banyak utang di Aceh masuk Kristen. Nah, ya. Saya sudah jawab, memang benar. Mari kita buka data. Ayo. Utang saya banyak sekali di Aceh, tapi sekarang sudah dibayar lunas oleh Yesus. Tuhan membayar. Jadi sudah benar ya. Ini anak manusia itu. Lanjut Bang. Ya. Anak manusia akan datang ya. Di atas awan-awan di langit ya. Nah, kalau yang tadi di sini dikatakan Allah datang dalam naungan awan-awan bersama malaikat. Sama. Ya nggak? Iya. Dengan Matius tadi. Bang. Halo. Itu kalau di perjanjian lama compare di Daniel 7 ayat 13 sampai 14 di mana Tuhan datang dalam awan-awan. Udah itu tertulis buatan sebelum ya, di Daniel 7. Iya. Yesus kita, Mesias itu, kita, ya. Iya. Itulah fakta, Yesus itu firman Tuhan itu yang adalah Allah itu sendiri. Amin. Ya, amin. Oke. Jadi kalau kau klaim kami mencuri, silakan. Kalau nggak salah ayat 20, ayat berapa ya? Sebenarnya Bang yang mereka klaim curi, mereka yang mencuri Bang. Iya. Ya kan? Betul. Mereka yang mencuri. Makanya saya bilang, siapa yang mencuri? saya bilang tidak tadi pernah Bang. Mencuri. Saya bilang tadi Bang, ketika mereka butuh, mereka pakai ayat Alkitab. Ya, untuk mencari pembenarannya, untuk membenarkan argumennya, untuk membenarkan iman agama kepercayaannya, untuk membenarkan junjungannya, mereka pakai ayat Alkitab. Tapi ketika hal itu dianggap tidak bermanfaat dan tidak berguna, dia tidak sedang mencari pembenaran, maka Alkitab kita dibilang palsu. Nah ini dia.
Nah, terus Ya, tadi ada yang jadi bilang, orang-orang yang tadi. nah ini Anwardin Udin ya, dia bilang apa? Laknatullah. Saya jawab, dalam nama Yesus semua laknat-laknat itu dipatahkan. Ya, dipatahkan dalam nama Yesus. Makanya saya katakan, saya tidak bosan-bosan mengulang-ulang. Karena kebanyakan yang nonton live saya ini adalah orang Aceh. Wate kamu percaya ke Tuhan Yesus. Ati, boleh kamu pikiran kamu tenang. Ati kamu damai, udip jeruh. Ya Bang. Oke Bang, terima kasih. Bang Trud, ini ada Bang Abdul Karim. Halo Bang Abdul, buka mikrofonnya Bang. Bang Abdul. Amin, Kak Marta. Halo Bang Abdul, buka. Halo Bang. Ya, gimana? Wah Bang. Habaget Bang. Oh, habaget. Hai, nomor WA nih Jo, hana aktif go. Tengah anak paket kadang Bang hai. Nah, enggak lah, memang pakai. Bang Pen, gimana cara untuk mendapatkan Alkitab? Kirim alamat. Kirim alamat saya kirimkan Kak. Nah, kirim ya Bang ya. Ya. Nanti DM saya, ya DM saya kirimkan alamatnya dan nomor WA-nya nanti saya kirimkan Alkitab. Oke Bang, oke, makasih Bang. Nah, untuk sementara sebelum dikirimkan Alkitab oleh Bang Nabirong, Kakak download Alkitab di HP. Itu lebih mudah Kakak baca. Mungkin saya rasa Bang lebih jangan dikirim Bang kalau Alkitab Bang, karena Aceh kan agak bahaya. Iya, betul. Nggak apa-apa, kemarin ke Takengon juga saya kirim kok. Takengon beda. Takengon ya, beda. sama. Kalau nggak apa-apa, lebih enak membaca fisik Bang. Okay. Nggak, lebih bagus membaca fisik daripada membaca di itu gitu. Karena kalau kita baca di laptop, di internet atau di mana, nanti kita suka lari ke sana kemari. Oke, ya boleh. Betul. Kalau untuk orang belajar lebih bagus baca fisik. Oke. Oh iya betul itu. Nanti kalau ibaratnya kakak nggak ngerti, DM saya tanyakan, ini apa ya maksudnya gitu, supaya ngerti aja. Gitu. Kami tidak ingin kakak untuk masuk Kristen ya, tapi kalau mau belajar silahkan, itu aja. Abang Ho? Ya Kak, nanti di itu ya di DM saya ya, nanti minta alamatnya, minta nomor itunya supaya nanti bisa kita kirimkan. Nanti kita kirimkan lewat itu aja. Ya. Berapa Bang kalau misalnya dibayar berapa? Enggak. Kami enggak. Banyak teman-teman yang mau berbagi Kak kalau di kami. Itu nanti kalau saya bilang saja ada yang mau minta dikirimin, itu berebut Pak, Kak, orang yang mau kirim. Enggak apa-apa, itu tuh enggak apa-apa. Sering kan nonton orang ini membuka-buka, jadi kan kepingin tahu, pengen belajar, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Kalau untuk belajar nggak jadi masalah. Nanti kakak itu aja, nanti biar lebih mudah. Kalau ketika orang nanya dibuka ini, kakak bisa langsung buka, ngelihat benar nggak sih, gitu. Langsung lihat. Betul. Oh my goodness. Oh my goodness. Oke, lanjut dulu Bang, Oke. Jadi nomornya, Kak? Betul Bang nomornya. Cuma yang pekan galam belum aktif karena HP sementara kan tengah rusak, galam belum pegat. Cuma pada merotot aktif nomornya. Oh, get. Abang Pak, itu HP Pak Abang itu? Tidur dia. Oh, tidur menteng bengong. Mungkin akan pengeluh mungkin itu HP lihat apa? Ya. Iya, tidur dia, Bang. Tidur. Dia suka aja nonton Bang Fendi ya. Ya. Oke lah. Nanti kakak kalau sudah aktif nomor langsung balas WA saya supaya nanti kakak bisa ketemu dengan teman yang di Aceh, ya. Berarti Hana Payah Bayu Bang kan? Hana Payah Bayu. Kan kita sabo Hana Payah Bayu. Ini kan Bang request lagu lah sabo Bang. Lagu rohani yang indah namamu tuh. Apa? Luar biasa, saudara-saudara, semoga video ini dapat bermanfaat, akan menguatkan, memberkati kita sekalian, dan tentunya banyak orang yang akan tahu bahwa kebenaran sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus. Sehingga dengan demikian bahwa tepat pada waktunya, banyak orang yang belum percaya akan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.